Pagi itu, kamar 412 Rumah Sakit Harapan Bangsa sudah membuat 4 perawat menangis. 4 orang dalam waktu kurang dari 3 hari. Perawat terakhir berlari di sepanjang koridor dengan seragam yang kotor karena jus jeruk yang dilemparkan pasien dengan presisi bedah dan langsung menuju kamar mandi di lantai 3. Tidak ada yang melihatnya lagi pada shift itu. Nama pasien itu adalah Arya Wijaksana, 34 tahun, pewaris tunggal konglomerat kelapa sawit terbesar di Jawa Timur, pemilik 3 perkebunan, 2 helikopter, 1 kapal pesiar di pesisir pantai, dan sebuah apartemen duples di Surabaya dengan pemandangan laut. Dan pada saat itu, terjebak di ranjang rumah sakit dengan pergelangan kaki kanan yang patah dan ego sebesar Pulau Kalimantan, dia adalah pria paling menyebalkan di kota. Ini rumah sakit swasta atau penjara? Dia berteriak ketika nampan sarapan datang terlambat 2 menit. Saya bayar Rp3.500.000 per hari untuk kamar ini. Rp3.500.000? Apa itu tidak termasuk diperlakukan sebagai pengemis? Perawat yang masuk, Rina, dengan pengalaman bertahun-tahun dan spesialisasi di ICU, meletakkan nampan di meja dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak pernah kembali lagi. Koordinator perawat, seorang pria bernama Pak Hasan, usia 62 tahun, berkumis putih dan memiliki kesabaran seperti seorang ustadz, berdiri di depan pintu kamar untuk waktu yang lama. Dia menatap ranjang, menatap jus jeruk yang mengalir di dinding, lalu menarik napas dalam-dalam. "Pak Arya," katanya dengan suara tenang, seperti sungai di musim kemarau. "Ini adalah perawat keempat yang Bapak usir dalam 3 hari." "Saya usir?" Arya tertawa tanpa humor. "Mereka yang pergi sendiri." "Lemah." "Dengan segala hormat, Pak, tidak ada profesional yang wajib diperlakukan buruk." "Diperlakukan buruk?" Dia mengangkat alis. "Saya hanya menuntut kualitas. Kalau tidak tahan tekanan, berarti mereka salah profesi." Pak Hasan tidak menjawab, menutup pintu perlahan, dan langsung menuju ruangan direktur rumah sakit. Dr. Laila Kusuma berusia 50 tahun, berambut pendek dicat merah, dan memiliki kemampuan khusus menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah yang lebih besar. Dia sedang menandatangani dokumen ketika Pak Hasan masuk. "Perawat keempat," katanya tanpa basa-basi. Dia menutup matanya selama 2 detik. "Rina? Rina?" Hening. Pak Hasan, pria ini mewakili 14% dari pasien rawat inap swasta bulan ini. Keluarga Wijaksana sudah memiliki kerjasama korporat dengan kita selama 8 tahun. "Saya tahu, dokter." Dan pergelangan kakinya butuh 20 hari lagi untuk sembuh cukup agar dia bisa pulang. "Saya tahu, dokter." "Jadi beritahu saya, siapa yang akan kita tempatkan di kamar itu?" Pak Hasan terdiam, berpikir, lalu teringat sebuah CV yang datang minggu lalu. Seorang gadis baru saja lulus, bahkan belum pernah menjalani shift resmi pertamanya, berasal dari pedalaman Jawa Timur, anak seorang tukang cuci, lulus dari Universitas Airlangga dengan IPK tertinggi di angkatannya, dan dengan sebuah catatan di CV yang menarik perhatian. "Saya merawat ayah saya sendirian selama 2 tahun saat pengobatan kanker. Saya belajar bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang tidak dimiliki kebanyakan orang." "Ada seorang gadis," kata Pak Hasan perlahan. "Siti Aisyah. Panggilannya Ais. Dia baru datang minggu lalu. Dia punya pengalaman dengan pasien sulit." "Dia punya sesuatu yang lebih baik," jawab Pak Hasan. "Dia dibesarkan oleh seorang wanita yang tidak pernah menyerah pada apapun." Dr. Laila menatapnya untuk waktu yang lama. "Panggil dia." Ais sedang berada di ruang istirahat sambil minum kopi ketika Pak Hasan muncul di pintu. Usianya 27 tahun, rambutnya diikat dalam sanggul sederhana, kulitnya sawo matang, matanya gelap dan tajam, dan seragam perawatnya masih berbau plastik baru. Dia baru tiba di Surabaya tepat 11 hari yang lalu, datang dari Bojonegoro, sejauh 200 kilometer. Koper yang dia bawa muat di bak sebuah pikap. Mimpi yang dia bawa tidak muat dimanapun. "Ais," kata Pak Hasan sambil duduk di kursi sebelahnya. "Saya perlu bicara denganmu tentang sebuah shift." "Silakan, Pak." "Ini tidak akan mudah." Dia menyesap kopinya. Dia tidak berkedip. Sejak kapan mudah menjadi jaminan sesuatu yang baik? Pak Hasan hampir tersenyum, lalu menceritakan semuanya. Jus di dinding,
Keempat perawat, pergelangan kaki, tarif Rp3.500.000 per hari, arogansi yang memenuhi koridor seperti asap. Ais mendengarkan semuanya dalam diam. Ketika Pak Hasan selesai, dia menatap cangkir kopinya selama sekitar 3 detik. Berapa nomor kamarnya? 412. Dia berdiri. Bisa beri saya 15 menit sebelum saya masuk. Untuk apa? Untuk menelepon ibu saya. Di luar rumah sakit, bersandar di dinding keramik yang pudar, Ais menekan nomor yang sudah dia hafal sejak usia 8 tahun. Diangkat pada panggilan kedua. Anakku, sudah sampai dengan selamat? Semuanya baik-baik saja? Suara Bu Marni seperti selimut di musim dingin, tebal, hangat, aman. Saya baik-baik saja, Bu. Ais menarik napas dalam. Bu, hari ini saya akan masuk ke kamar yang membuat semua orang takut. Hening selama 2 detik. Takut akan apa, Nak? Seorang pria kasar, kaya, yang memperlakukan semua orang dengan buruk. Bu Marni terdiam sejenak. Lalu dia berbicara dengan suara tenang yang sudah Ais kenal sejak kecil. Suara yang sama saat ibunya menghadapi tagihan listrik yang menunggak, pakaian basah di musim hujan, dan suami yang sakit tanpa uang untuk membeli obat. Nak, ibu sudah mencuci pakaian untuk keluarga Wijaksana selama 8 tahun. Ibu tahu betul siapa mereka. Ais membuka matanya. Maksud ibu? Waktu kamu sekitar 10 tahun, ibu mencuci di perkebunan mereka di pedalaman. Ayah pria itu sama saja, mungkin lebih buruk. Dan ibu tahan? Ibu tahan. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena ibu tahu suatu hari kamu akan sampai di tempat kamu berada sekarang. Suara Bu Marni menjadi lebih tegas. Dan sekarang setelah kamu sampai, jangan biarkan siapapun menundukkanmu. Bukan uang mereka, bukan teriakan mereka, bukan jus jeruk mereka. Ais tertawa kecil, tidak disengaja. Ibu sudah tahu cerita tentang jusnya? Pak Hasan menelepon ibu sebelum menelepon kamu, kata ibunya dengan humor kering yang hanya dipahami oleh mereka yang telah melewati kehidupan. Ais berdiri sejenak, menatap langit Surabaya yang biru pekat, matahari bulan November yang terik menerpa trotoar, lalu dia memikirkan ayahnya, 2 tahun merawatnya, malam-malam tanpa tidur, selimut yang diganti 3 kali dalam satu subuh tanpa mengeluh. Dia memikirkan ibunya yang mencuci pakaian keluarga Wijaksana sementara dia belajar di bawah cahaya lilin. Dia menarik napas. Baik, Bu. Saya akan masuk. Pergilah dengan bismillah, Nak. Pergilah bersama ibu juga, ya? Selalu, kata Bu Marni. Selalu. Ais menutup telepon, merapikan seragamnya, mengencangkan sanggulnya, dan memasuki Rumah Sakit Harapan Bangsa dengan langkah mantap, memandang lurus ke depan. Di kamar 412, Arya Wijaksana masih berbau jus jeruk dan amarah. Dia belum tahu siapa yang akan datang, tetapi dia akan segera tahu. Dan apa yang terjadi ketika Ais membuka pintu itu mengubah mereka berdua selamanya, dengan cara yang tidak diduga oleh keduanya. Pintu kamar 412 terbuka tanpa basa-basi. Ais masuk sambil memegang nampan baru. Kopi susu, roti bakar dengan mentega, 1 pisang kepok, dan segelas air putih. Sederhana, tanpa ribet. Arya berbaring dengan lengan di atas matanya, seolah cahaya seluruh dunia mengganggunya. Kamar itu berbau antiseptik dan suasana hati yang buruk. Dinding masih memiliki noda kuning dari jus. Ais meletakkan nampan di meja samping dengan suara klik yang presisi, tanpa kebisingan berlebihan, tanpa buru-buru, tanpa rasa takut. Arya menurunkan lengannya dari wajah dan menatapnya. Dia balas menatap. Tidak ada yang berbicara selama sekitar 4 detik. 1 lagi, katanya, dengan nada seseorang yang mengkatalogkan manusia seperti barang sekali pakai. Siti Aisyah, jawabnya. Bapak bisa memanggil saya Ais. Saya tidak perlu belajar namamu, katanya. Yang lain tidak bertahan lama. Ais tidak berkedip. Kalau begitu, hari ini akan berbeda, katanya. Dia hanya mengatur bantal di belakang punggung Arya dengan 2 gerakan cepat dan efisien sebelum dia sempat mengeluh. Memeriksa suhu tubuhnya, mencatat di rekam medis, semua itu dalam waktu kurang dari 40 detik. Arya mengamati dengan alis terangkat, yang merupakan ciri khas penghinaannya. Kamu baru di sini? Minggu lalu.
dan dari pedalaman, Bojonegoro. Dia mengeluarkan suara yang bukan tawa, lebih seperti hembusan napas dengan penghakiman terselip di dalamnya. Bojonegoro, dia mengulangi seolah kata itu memiliki rasa yang buruk. Ais mencatat sesuatu lagi di rekam medis dan tidak menjawab. 2 jam pertama adalah perang dalam keheningan. Arya meminta bantalnya diganti 3 kali. Mengatakan kopinya dingin padahal masih mengepul. Mengeluh bahwa tirai membiarkan terlalu banyak cahaya masuk. Kemudian meminta untuk dibuka karena kamar gelap. Ais melakukan semuanya, tanpa komentar, tanpa helaan napas yang terdengar, tanpa tatapan korban yang sudah dia pelajari untuk dideteksi pada perawat lain. Dia hanya melakukan. Pada jam ketiga, Arya mencoba taktik lain. Kamu tahu siapa ayah saya? Tahu, kata Ais sambil mengatur tiang infus. Arya terdiam. Dia tidak mengharapkan itu. Dan tetap saja kamu di sini. Seseorang harus ada di sini. Arya terdiam sejenak. Yang lain pergi saat saya meninggikan suara. Saya bukan yang lain. Dia menatapnya selama sekitar 3 detik. Kamu juga akan pergi. Hanya masalah waktu. Ais menatapnya dengan ketenangan yang bukan ketidakpedulian. Itu adalah sesuatu yang lain. Itu adalah jenis ketenangan yang hanya dipelajari setelah banyak rasa sakit. Mungkin, katanya, tapi tidak hari ini. Pada tengah hari, Pak Hasan melewati koridor dan mengintip melalui jendela kaca pintu. Ais duduk di kursi di samping ranjang dengan rekam medis di pangkuannya. Arya melipat tangan, menatap langit-langit. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang menangis. Pak Hasan menarik napas, kembali ke mejanya. Yang tidak dilihat Pak Hasan adalah apa yang terjadi pada pukul 12.37. Arya meminta makan siang. Nampan datang dengan ayam bakar, nasi putih, salad, dan jus jambu. Dia menatap piring itu. Ini kelihatan seperti pakan ternak. Ais sedang memeriksa obat-obatan di troli di luar. Dia masuk, menatap piring, menatapnya. Ada protein, karbohidrat, dan vitamin, katanya. Pergelangan kaki butuh nutrisi untuk sembuh. Saya tidak makan itu. Bapak biasanya makan apa? Dia mengangkat dagu. Di apartemen saya punya koki pribadi. Nasi goreng spesial, rendang daging premium, puding coklat artisan. Ais terdiam sejenak. Bapak berada di rumah sakit, bukan di restoran. Saya bayar seperti di restoran. Bapak membayar untuk perawatan medis, katanya dengan suara tegas tapi tidak kasar. Makanan rumah sakit mengikuti protokol nutrisi. Kalau mau, saya bisa bicara dengan ahli gizi untuk menyesuaikan dalam batas yang diperbolehkan. Arya melipat tangannya. Sudah bicara dengan dia. Katanya tidak bisa diubah. Kalau begitu, saya lihat apa yang bisa saya lakukan. Dia mengernyitkan dahi. Kenapa? Pertanyaan itu terdengar berbeda dari yang lain, kurang agresif, hampir tulus. Ais menatapnya. Karena pasien yang tidak makan adalah pasien yang tidak sembuh dan akan lebih lama berada di sini. Dia berhenti sejenak. Saya rasa kita berdua tidak menginginkan itu. 1 detik keheningan. Arya menatap piring, mengambil garpu, dan makan. Dia tidak mengucapkan terima kasih, tapi dia makan. Pada sore hari itu, Ais menemukan fragmen pertama dari kisah nyata Arya Wijaksana. Dia sedang mengganti perban di pergelangan kaki ketika ponsel Arya berdering di meja samping. Layar menyala selama 1 detik sebelum Arya memutuskan panggilan dengan gerakan kasar. Nama di layar tertulis, Ayah. Arya segera memalingkan pandangannya. Ais tidak mengatakan apa-apa, tapi dia memperhatikan. Memperhatikan bagaimana rahang Arya mengeras, bagaimana jarinya mencengkeram spray, bagaimana dia menatap jendela terlalu lama setelah itu. Itu adalah ketegangan yang berbeda dari arogansi. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Pukul 15, ponsel berdering lagi, nama yang sama. Dia memutuskan panggilan lagi. Pada kali ketiga, Ais mengangkat matanya dari rekam medis dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Jangan bicara, kata Arya sebelum Ais membuka mulut. Saya tidak akan bicara apa-apa. Semua orang bilang begitu, tapi itu ayahmu. Keluarga itu suci. Dia meniru suara yang manis dengan sinisme yang tajam. Jangan ceramahi saya, Ais.
Dia menutup rekam medis. Saya tidak akan bilang begitu, kata Ais. Lalu mau bilang apa? Ais terdiam sejenak. Bahwa pergelangan kaki yang patah lebih sakit ketika kita sedang marah, katanya. Ketegangan otot meningkatkan tekanan pada tulang. Bapak sebaiknya lebih banyak menarik napas. Arya terdiam. Dia menatap Ais seolah mencoba menemukan ironi di dalamnya. Dia tidak menemukannya. Kamu aneh, katanya. Sudah sering saya dengar itu, jawab Ais sambil kembali ke rekam medis. Pukul 17.30, ketika shift Ais hampir berakhir, terjadi sesuatu yang tidak direncanakan oleh keduanya. Arya mencoba meraih gelas air di meja kecil di sisi berlawanan dari ranjang. Pergelangan kakinya dimobilisasi. Gerakan itu berisiko. Jangan lakukan itu, kata Ais sambil masuk dengan cepat. Bapak bisa menggeser tulangnya. Saya butuh air. Saya ambilkan. Tidak perlu bantuan. Membutuhkan dan menerima adalah dua hal yang berbeda, katanya. Dia mengambil gelas itu, meletakkannya di tangan Arya. Tangan mereka bersentuhan selama setengah detik. Arya menarik gelasnya cepat-cepat, minum dengan membelakangi Ais, dan Ais melihat di profil wajah yang diterangi oleh cahaya jendela senja itu sesuatu yang tidak dia duga akan dilihat pada pria seperti ini. Kesepian yang besar, jenis yang tidak bisa dibeli atau dijual, jenis yang tidak bisa diisi oleh apartemen penthouse manapun. Dia mengambil tasnya, memeriksa rekam medis terakhir, dan baru akan pergi ketika suara Arya datang dari belakang, pelan, nyaris tak terdengar. Kamu kembali besok? Ais berhenti di pintu, hanya memutar setengah tubuhnya. Ya. Arya tidak menjawab, tapi Ais jelas mendengar suara seorang pria yang tidak lagi tahu bagaimana memintakan hal-hal yang benar-benar dia butuhkan. Di koridor, Pak Hasan menunggu dengan secangkir kopi di tangannya. Bagaimana? Dia bertanya. Ais mengambil kopi, menyesapnya. Besok hari yang lain, katanya. Pak Hasan menatapnya dengan mata seseorang yang sudah banyak melihat. Dia tidak membuatmu menangis. Tidak. Kenapa? Ais menatap koridor panjang dengan pintu-pintu putih dan bau rumah sakit yang sudah mulai bercampur dengan bau tekadnya sendiri. Karena saya sudah menangisi hal-hal yang lebih besar, katanya. Dan dia tetap berdiri tegak. Tapi yang belum dia ketahui adalah bahwa ujian terbesar masih akan datang, dan itu tidak akan datang dari pasien kamar 412, melainkan dari dalam rumah sakit itu sendiri. Keesokan paginya, Ais tiba di rumah sakit pukul 6.40. Sebelum melakukan apapun, dia pergi ke ruang istirahat, membuat kopi yang kental, dan menatap jendela kecil yang menghadap ke tempat parkir. Matahari terbit di atas Surabaya, jingga dan berat, seperti hanya matahari Jawa Timur yang bisa bersinar. Dia memikirkan ibunya, memikirkan ayahnya, memikirkan 2 tahun merawat ayahnya di rumah kecil di Bojonegoro, dengan aroma minyak kayu putih di dalam kamar dan kipas angin tua yang berbunyi seperti helikopter. Dia memikirkan semua yang dia pelajari dalam 2 tahun itu. Bahwa rasa sakit membuat seseorang tampak kecil dari luar, tapi tidak dari dalam. Bahwa amarah seringkali hanyalah ketakutan dengan pakaian yang berbeda. Bahwa orang yang paling keras berteriak adalah orang yang paling membutuhkan keheningan. Dia menghabiskan kopinya, merapikan seragamnya, dan pergi ke kamar 412. Arya sudah bangun. Itu adalah kejutan pertama. Pukul 6.50 pagi, dan dia sedang duduk di ranjang dengan pergelangan kakinya yang diimobilisasi ditopang oleh bantal ortopedi, menatap jendela, tanpa ponsel di tangan, tanpa televisi yang menyala, hanya menatap. Ais masuk perlahan. Selamat pagi, katanya. Jawab Arya. Dia memeriksa tanda-tanda vital. Tekanan darah baik, suhu normal. Pergelangan kaki memiliki pembengkakan yang lebih sedikit dibandingkan hari sebelumnya. Membaik, dia berkata sambil mencatat di rekam medis. Tidak terasa begitu. Rasa sakit berbeda dengan peradangan. Bengkaknya sudah turun. Itu kemajuan. Dia terdiam. Ais melanjutkan pekerjaannya. Saat itulah Arya berbicara tanpa menatap Ais, matanya masih di jendela. Kamu tahu kenapa saya patah pergelangan kaki? Ais berhenti sejenak. Ada di rekam medis. Jatuh dari tangga. Iya. Dia memutar wajahnya ke arah Ais. Tapi rekam medis tidak mengatakan tangga yang mana. Ais menunggu. Arya juga menunggu,
seolah menguji apakah Ais akan bertanya atau tidak. Ais tidak bertanya, hanya menatapnya dengan mata coklat gelap yang sabar itu. Dan itulah, tepatnya itulah yang membuatnya berbicara. Itu terjadi di perkebunan, kata Arya. Perkebunan Wijaksana, di pedalaman Jawa Timur. Dia berhenti sejenak. Saya pergi ke sana untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Ais benar-benar diam tak bergerak. Tangga kayu di gudang, sama seperti biasanya. Dia menatap pergelangan kakinya. Lapuk di dalamnya. Tidak ada yang memeriksa, tidak ada yang memperbaikinya. Mandor yang bertanggung jawab atas pemeliharaan menghilang dengan uang yang seharusnya untuk perbaikan. Sudah berapa lama Bapak tidak pergi ke perkebunan? Ais bertanya dengan hati-hati. 4 tahun. Kenapa? Hening panjang. Karena itu adalah perkebunan adik saya, katanya. Dan adik saya meninggal 4 tahun yang lalu. Kamar itu menjadi hening dengan cara yang berbeda. Itu bukan keheningan suasana hati yang buruk, itu adalah keheningan lain, jenis yang terasa berat. Ais meletakkan rekam medis perlahan di meja samping. Saya turut berduka cita, katanya. Itu bukan sekadar protokol, itu nyata. Arya menatapnya seolah menilai ketulusan kalimat itu, lalu memalingkan pandangannya. Semua orang turut berduka, katanya, dan tetap terus hidup dengan cara yang sama. Sepanjang pagi, fragmen-fragmen itu bermunculan. Tidak sekaligus, tidak sebagai pengakuan yang terorganisir. Mereka keluar seperti pecahan piring di lantai dapur. Satu di sini, satu di sana. Adiknya bernama Rendra, 2 tahun lebih muda. Anak kesayangan ayah, pewaris resmi dari hati keluarga, jika hal seperti itu memang ada. Rendra meninggal dalam kecelakaan mobil di jalan tol antar provinsi dalam perjalanan pulang dari perkebunan ke Surabaya. Hujan lebat, jalan tanpa rambu penerangan, sebuah truk tanpa lampu. Arya sedang berada di Jakarta malam itu dalam pertemuan bisnis. Dia tidak tiba tepat waktu untuk pemakaman. Ayahnya tidak pernah memaafkan, atau mungkin ayahnya bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Keheningan di antara mereka sudah mengatakan segalanya selama 4 tahun. Bapak pergi ke perkebunan untuk apa? Ais bertanya sambil mengganti perban. Arya butuh waktu untuk menjawab. Untuk melihat apakah saya masih bisa merasakan sesuatu, katanya. Kata-kata itu keluar tanpa drama, hampir teknis, tapi mengandung beban yang melipat udara di dalam kamar. Ais menyelesaikan perban tanpa mengatakan apa-apa. Kadang-kadang, hal yang paling tepat dilakukan adalah membiarkan sebuah kalimat mengendap dengan sendirinya. Pukul 10 pagi, Dr. Laila Kusuma masuk ke kamar untuk kunjungan medis. Dia menghabiskan 2 menit memeriksa perkembangan pergelangan kaki, bertukar beberapa kata teknis dengan Ais, lalu pergi. Di koridor, dia memanggil Ais ke samping. Bagaimana perkembangannya? Baik. Dia tidak melempar apa-apa hari ini. Dr. Laila mengangkat alisnya. Keajaiban. Bukan keajaiban, kata Ais. Itu mendengarkan. Dokter itu menatapnya sejenak. Ais, saya perlu memberitahumu sesuatu. Dia menurunkan suaranya. Ayahnya menelepon saya pagi ini. Pak Harsono Wijaksana. Ais terdiam. Dia ingin putranya dipindahkan ke klinik swasta di Jakarta. Klinik khusus rehabilitasi, kamar individual, tim eksklusif, fisioterapi harian. Kapan dia ingin menyelesaikannya? Masih minggu ini. Ais merasa sesuatu meremas dadanya. Dia belum tahu pasti apa itu. Dan apakah Arya tahu? Belum. Dr. Laila menatapnya langsung. Dan ada satu hal lagi. Pak Harsono secara khusus meminta agar tidak ada anggota tim yang mengomentari pemindahan ini kepada pasien sebelum dia sendiri yang berbicara. Kenapa? Dia tidak menjelaskan. Dokter itu berhenti sejenak. Tapi Pak Harsono Wijaksana berusia 82 tahun, Ais, dan dia tidak berbicara dengan putranya selama 4 tahun. Koridor menjadi hening di antara keduanya. Ais mengerti, pemindahan itu bukan tentang rehabilitasi. Itu adalah upaya rekonsiliasi dari seorang ayah yang tidak tahu bagaimana mengatakan apa yang perlu dia katakan. Kembali ke kamar, Ais menemukan Arya yang untuk kedua kalinya mencoba meraih sesuatu sendirian. Kali ini adalah pengisi daya ponsel yang jatuh di belakang meja kecil.
Saya ambilkan, kata Ais sebelum Arya meregangkan tubuhnya lebih jauh. Dia mengambil pengisi daya, mencolokkannya ke ponsel. Arya mengamati. Kamu melakukan semua tanpa mengeluh, katanya. Itu bukan pujian, itu adalah pengamatan, hampir sebuah kecurigaan. Mengeluh tidak menghilangkan rasa sakit Bapak, juga tidak menyelesaikan pekerjaan saya. Yang lain mengeluh, tidak dengan kata-kata, tapi mereka mengeluh. Saya bukan yang lain, kata Ais untuk kedua kalinya. Arya menatapnya. Tapi kenapa kamu memilih keperawatan? Pertanyaan itu keluar berbeda dari yang sebelumnya, tanpa tepi, hampir rentan. Ais duduk di kursi di samping, karena dia memang akan melakukan pemeriksaan rutin. Karena ayah saya, katanya, Dia di bidang ini. tidak, dia tukang bangunan. Dia menatap rekam medis tanpa benar-benar membacanya. Dia sakit ketika saya berusia 22 tahun. Kanker. 2 tahun pengobatan. Arya terdiam. Kamu yang merawatnya? Saya dan ibu saya. Dia mengangkat matanya. Ibu saya mencuci pakaian orang di pagi hari dan merawatnya di siang hari. Saya belajar di pagi hari dan merawatnya di malam hari. Dan pengobatannya tidak berhasil, katanya, sederhana, tanpa drama. Tapi kami tidak tahu itu di awal, dan bahkan ketika kami tahu, kami tetap merawatnya dengan cara yang sama. Hening. Kenapa? Tanya Arya. Ais menatapnya langsung. Karena merawat seseorang bukan tentang hasil, itu tentang siapa yang kamu pilih untuk menjadi selama kamu berada di sana. Arya benar-benar tak bergerak, seolah kalimat itu telah mengendap di suatu tempat yang dia tidak tahu masih ada dalam dirinya. Dia memalingkan wajahnya ke jendela, tapi Ais melihatnya. Melihat momen yang tepat ketika topengnya retak. Hanya 1 milimeter, tapi retak. Pukul 11.30, ponsel Arya berdering lagi. Ayah! Kali ini Arya tidak langsung memutus panggilan. Dia menatap layar selama 5 detik penuh. Ais sedang membelakanginya, memeriksa obat-obatan di troli. Dia tidak berbalik, tapi dia berada dalam keheningan mutlak, seolah keheningannya bisa memberi ruang bagi Arya untuk memutuskan. Ponsel berdering ke-5 kali, ke-6 kali. Arya memutus panggilan, tapi meletakkan ponsel di tangannya alih-alih meletakkannya di meja, dan dia tinggal begitu, dengan alat itu di telapak tangannya, seolah terasa lebih berat dari yang seharusnya. Ais keluar untuk makan siang hari itu dengan keyakinan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pergelangan kaki yang patah di kamar itu. Dan dengan keyakinan pula bahwa waktunya sudah hampir habis, karena ada pemindahan yang sedang direncanakan di belakangnya, dan ada seorang ayah dan anak yang tidak bicara selama 4 tahun. Dan dia adalah satu-satunya orang di rumah sakit yang mengetahui kedua hal itu sekaligus. Sore hari masuk ke kamar 412 seperti masuk ke seluruh rumah sakit, perlahan, berat, dengan cahaya kekuningan yang membuat segalanya terasa lebih serius dari yang sebenarnya. Ais kembali dari makan siang pukul 13.20. Dia telah makan nasi dengan sayur di kantin lantai bawah, duduk sendirian di meja sudut dengan ponsel tertelungkup. Dia perlu memikirkan tentang pemindahan, tentang sang ayah, sang anak, keheningan 4 tahun di antara mereka, dan dirinya yang berada di tengah semua itu, dengan seragam perawat putih dan tanpa wewenang resmi untuk mengubah apapun. Tapi ada satu hal yang dia ketahui dengan kepastian mutlak. Dia tahu karena dia telah mengalaminya. Waktu yang hilang bersama orang yang kita cintai tidak akan pernah kembali. Ketika dia masuk ke kamar, Arya berbeda. Dia tidak lagi menatap jendela. Dia memegang ponsel di tangannya, layarnya menyala, dan ada pesan yang terbuka. Dia membalikkan alat itu menghadap ke bawah ketika Ais masuk. Terlalu cepat untuk dianggap biasa. Ais tidak berkomentar. Dia memeriksa infus, memeriksa perban, mencatat di rekam medis. Pergelangan kaki akan membutuhkan fisioterapi intensif, katanya dengan suara netral. Sekitar 30 hari pendampingan, setidaknya. Sudah diberitahu. Apakah Bapak punya seseorang di rumah untuk membantu dalam bergerak? Dia terdiam. Saya punya karyawan. Ais mencatat. Karyawan bukan hal yang sama, katanya tanpa nada menghakimi. Bagi saya itu cukup. Ais tidak menjawab, tapi kalimat itu tetap tergantung di udara, pekat seperti kelembapan pagi musim hujan di Jawa Timur.
Pak Hasan yang membawa bom itu pada pukul 14 tepat. Dia masuk ke kamar dengan raut wajah seseorang yang membawa kabar buruk di dalam seragamnya. Pak Arya, katanya dengan cara langsung dan hormat yang dia miliki kepada semua pasien. Dokter Laila akan mampir ke sini nanti untuk berbicara tentang rencana pulang dan kelanjutan pengobatan. Arya mengangkat matanya. Rencana pulang? Masih kurang berminggu-minggu. Ada usulan yang sedang dipertimbangkan, kata Pak Hasan dengan hati-hati. Dokter akan menjelaskan lebih baik. Arya menatap Ais. Dia sedang membelakanginya, merapikan troli obat, tapi dia merasakan tatapan Arya di tengkuknya, seperti seseorang yang merasakan angin sebelum badai. Kamu tahu? Arya bertanya. Ais berbalik perlahan. Matanya bertemu dengan mata Arya, dan di sanalah dilema itu berada. Dia telah diinstruksikan untuk tidak berkomentar, tapi dia dibesarkan oleh seorang wanita yang mengatakan bahwa kebohongan, bahkan kebohongan yang tertutup mulut, memiliki beban yang menyakiti orang yang membawanya. Saya tahu pagi ini, katanya. Bukan keputusan saya untuk mengomunikasikan, itu keputusan dokter. Arya menatapnya untuk waktu yang lama. Tapi kamu tahu apa isinya? Itu bukan pertanyaan. Saya tahu, dan tidak akan memberitahu Bapak. Itu bukan tempat saya, kata Ais. Tapi saya bisa mengatakan satu hal. Dia menunggu. Apapun itu, jangan memutuskan dengan amarah. Putuskan dengan kepala dingin. Arya mengatupkan rahangnya, memalingkan wajahnya ke jendela, dan tidak bicara lagi selama 40 menit. Pukul 15, Dokter Laila masuk ke kamar. Ais tinggal di luar, di koridor, tapi pintunya tidak tertutup sepenuhnya. Dia tidak pergi. Dia tetap berdiri di sana dengan rekam medis di pangkuannya, bukan untuk menguping, tapi untuk berada dekat kalau-kalau mereka membutuhkannya. Setidaknya itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri. Suara dokter itu tenang, profesional. Pak Arya, ayah Bapak menghubungi kami. Beliau ingin membiayai pemindahan ke klinik rehabilitasi medika utama di Jakarta. Itu salah satu yang terbaik di negara ini untuk jenis patah tulang seperti ini. Tim khusus, fisioterapi harian, fasilitas lengkap. Hening. Lalu suara Arya, pelan, terkontrol, berbahaya terkontrol. Ayah saya menelepon ke sini. Iya. Dan tidak menelepon saya. Jeda. Sepertinya beliau sudah mencoba menelepon Bapak beberapa kali, tapi tidak berhasil tersambung. Keheningan panjang lagi. Ais menutup matanya selama 1 detik. Dia tahu persis berapa kali Arya telah memutuskan panggilan dari ayahnya. Dia tahu karena dia ada di sana. Dokter itu keluar dari kamar 5 menit kemudian. Dia melewati Ais tanpa berhenti. Dia hanya memberi isyarat singkat dengan kepalanya yang berarti, sekarang dia masalahmu. Ais masuk. Kamar itu menyala dengan televisi untuk pertama kalinya sejak dia mengambil alih shift. Volume keras, siaran berita. Arya menatap layar tanpa benar-benar melihat apapun. Dia mematikan volumenya. Bukan televisinya, hanya volumenya. Hei, katanya. Dia tidak menjawab. Pak Arya. Dia memutar wajahnya. Matanya kering, tapi ada sesuatu di dalamnya yang langsung dikenali Ais. Itu adalah tatapan yang sama dengan ayahnya di malam-malam ketika rasa sakit terlalu besar untuk berubah menjadi tangisan. Beliau tidak punya hak, kata Arya dengan suara tercekat. 4 tahun tanpa sepatah kata. 4 tahun menyalahkan saya atas kematian Rendra tanpa mengatakannya secara langsung, dan sekarang tiba-tiba muncul menelepon rumah sakit, mengambil keputusan tentang hidup saya, seolah-olah saya berusia 10 tahun. Ais menarik kursi dan duduk dekat, bukan jauh, bukan dengan cara protokoler. Dekat. Saya mengerti, katanya. Kamu tidak mengerti. Saya mengerti lebih dari yang Bapak bayangkan. Dia menatapnya dengan skeptis. Ayah saya juga marah pada saya, kata Ais, di akhir hidupnya. Arya mengernyitkan dahinya. Kenapa? Karena saya bersikeras pada pengobatan ketika dia ingin menyerah. Dia melipat tangan di pangkuannya. Dia bilang saya memperpanjang penderitaan, bahwa saya tidak menerima apa yang sudah menjadi takdir Allah. Dan kamu? Saya bilang Allah telah memberi saya tangan dan kepala untuk berjuang, dan saya akan menggunakan keduanya selama saya bisa. Arya terdiam. Bagaimana berakhirnya?
Dia meninggal 3 bulan setelah pertengkaran itu. Suara Ais tidak bergetar, tapi menjadi lebih lambat. Dan hari-hari terakhirnya baik. Kami berdamai. Kami berhasil berdamai. Hening. Tapi bagaimana kalau kamu tidak berdamai? Tanya Arya. Dia menatapnya langsung ke matanya. Maka saya tidak akan berada di sini sekarang. Saya akan membawa beban itu selamanya. Kalimat itu mengendap di kamar seperti daun kering yang jatuh di tanah liat, perlahan, tanpa suara, tapi berat. Arya menatap tangannya sendiri, besar, kecoklatan, tangan seorang pria yang dulu pernah bekerja di perkebunan sebelum menjadi eksekutif. Rendra adalah anak yang selalu diinginkan ayah saya, katanya setelah beberapa waktu. Anak yang menyukai tanah, yang tahu nama setiap hewan, yang bangun sebelum matahari terbit untuk memeriksa ternak. Dan Bapak? Saya ingin Jakarta. Saya ingin bisnis. Saya ingin berkembang. Dia berhenti sejenak. Ayah saya selalu berpikir saya telah meninggalkan keluarga demi uang. Dan benarkah begitu? Pertanyaan itu langsung. Arya menatap Ais dengan ekspresi yang bercampur antara terkejut dan hormat. Tidak ada yang pernah menanyakan itu sebelumnya. Setidaknya tidak seperti itu, tanpa basa-basi. Saya tidak tahu, katanya dengan jujur. Saya rasa, sebagian, ya. Dan sekarang? Dia tidak menjawab. Dia menatap ponsel di meja. Layarnya mati, tapi nama ayahnya ada di sana, meski tak terlihat. Pukul 16.40, Ais sedang mengisi formulir terakhir shift ketika Pak Hasan muncul di pintu koridor dan memberi isyarat diam-diam agar dia mendekat. Dia pun mendekat. Ayahnya ada di sini, kata Pak Hasan pelan. Pak Harsono Wijaksana datang sendiri. Ais merasa jantungnya berdebar cepat. Di sini di rumah sakit. Di resepsionis, bertanya apakah beliau boleh naik. Apakah Arya tahu? Belum. Dia menatap pintu tertutup kamar 412. Dia berpikir cepat. Biarkan beliau naik, katanya. Tapi saya masuk dulu. Pak Hasan mengerjapkan mata. Kamu yakin? Tidak, kata Ais, tapi saya tetap akan masuk. Dia kembali ke kamar. Arya memegang ponselnya lagi. Kali ini, layarnya menyala, dan dia sedang menatap nomor ayahnya, tidak menelepon, tidak memutuskan, hanya menatap, seperti sedang berada di tengah jembatan yang tidak dia ketahui apakah kuat menahan beban. Pak Arya, kata Ais, dengan suara yang bukan perintah, juga bukan permohonan, hanya kehadiran. Ada seseorang di sini yang ingin menemui Bapak. Dia mengangkat matanya perlahan, dan pada saat itu, sebelum Ais menyelesaikan kalimatnya, pintu kamar 412 terbuka. Dan pria yang masuk berusia 82 tahun, berambut putih, dengan peci di tangannya dan mata yang sama persis dengan Arya. Persis sama. Dan keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan antara ayah dan anak berlangsung selama 7 detik. Ais menghitung, bukan karena kebiasaan, tapi karena insting. Insting yang sama yang membuatnya mengukur napas seorang pasien dalam krisis sebelum hal lain apapun. 7 detik dari dua pria yang terlalu mirip untuk saling menerima. Pak Harsono Wijaksana lebih kecil dari yang dia bayangkan. Di kepala Ais, ayah seorang pria seperti Arya pasti berwibawa, besar, dengan suara seperti guntur dan postur tubuh seseorang yang tidak pernah meminta izin untuk masuk ke tempat manapun. Tapi pria yang berdiri di pintu itu memiliki bahu yang bungkuk oleh waktu, tangan yang kasar dari seseorang yang telah membajak tanah di masa mudanya dan sekarang sedikit gemetar saat memegang peci, rambut yang putih sepenuhnya, kulit yang kecoklatan oleh matahari dan tahun-tahun yang berlalu, dan mata coklat yang tajam itu, persis sama dengan anaknya. Arya, kata pria tua itu. Suaranya tegas, tapi ada sesuatu di bawahnya, seperti tanah kering dengan air mengalir di bawahnya. Arya tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Tangannya mencengkeram sprei. Ais berdiri, dekat dinding, setenang mungkin. Itu bukan waktunya, tapi juga bukan waktu untuk pergi. Pak Harsono masuk 2 langkah, menatap pergelangan kaki anaknya yang diimobilisasi. Saya tahu dari Bu Marlina, katanya. Bu Marlina adalah manajer administrasi perkebunan, Ais akan mengetahuinya nanti. Dia menelepon saya ketika kamu masuk ke sini. Bu Marlina tidak seharusnya menelepon siapapun, kata Arya. Dia tahu saya ingin tahu.
Dia tidak tahu apa yang ayah inginkan. Tidak ada yang tahu. Kalimat itu keluar tajam, dengan 4 tahun terasah di ujungnya. Pak Harsono tidak mundur. Dia berdiri di tengah kamar, peci di tangan, menatap anaknya dengan ekspresi yang tidak bisa Ais beri nama sepenuhnya. Itu adalah penyesalan, itu adalah harga diri yang terluka, itu adalah cinta yang tidak lagi tahu pintu mana yang harus diketuk, mungkin ketiganya sekaligus. Saya sudah menelepon kamu, kata pria tua itu, berkali-kali. Saya lihat dan tidak menjawab. Tidak. Hening. Kenapa? Tanya Pak Harsono. Sederhana, langsung. Arya tertawa kering. Pertanyaan itu seharusnya datang 4 tahun yang lalu. Ya? Pak Harsono menutup matanya selama 1 detik. Ketika membukanya, ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, seolah 7 detik mata tertutup itu telah memakan biaya sesuatu darinya. Ayah tahu, katanya. Arya berkedip. Itu adalah jawaban terakhir yang dia harapkan. Apa? Ayah tahu seharusnya datang lebih awal. Suara pria tua itu menjadi lebih lambat, lebih berat. Ayah telah melakukan banyak kesalahan, Arya. Ayah tahu itu. Kamar itu menjadi hening dengan cara yang berbeda. Arya menatap ayahnya seolah mencari jebakan dalam kalimat itu. Dia tidak menemukannya. Ayah tidak pernah mengakui kesalahan seumur hidup, kata Arya. Ayah tidak pernah punya alasan yang cukup, jawab Pak Harsono. Sekarang ayah punya. Ais merasakan sesuatu meremas dadanya sendiri. Dia mengenal momen ini. Dia telah menjalani versi dari momen ini dengan uang yang lebih sedikit dan lebih banyak aroma obat murah di sebuah rumah kecil di Bojonegoro. Momen ketika harga diri akhirnya menjadi terlalu berat untuk ditanggung oleh seseorang. Momen ketika seseorang memutuskan, meski terlambat, untuk melepaskan beban itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan tetap diam. Ayah menyalahkan saya atas kematian Rendra, kata Arya. Suaranya terkontrol, tapi ada retakan di setiap suku kata. Ayah tidak pernah mengatakannya dengan lantang, tapi saya melihatnya di mata ayah saat pemakaman. Saya melihat ketika ayah memalingkan muka saat saya mencoba memeluk ayah. Pak Harsono tidak menyangkal. Ayah melakukan itu, kata pria tua itu pelan. Lalu kenapa ayah datang ke sini sekarang? Karena ayah yang salah. 3 kata, 4 suku kata, 40 tahun keheningan berusaha muat di dalamnya. Arya benar-benar tak bergerak, seolah lantai telah bergeser di bawah ranjang. Ayah yang salah. Dia mengulangi, hampir tak percaya. Rendra pergi dari perkebunan melawan kehendak ayah hari itu. Suara Pak Harsono semakin pelan, tapi tidak goyah. Kami bertengkar di pagi hari. Dia ingin pergi sebelum hujan. Ayah bilang dia berlebihan dan sebaiknya tinggal 1 hari lagi. Dia tetap pergi. Pria tua itu berhenti, menarik napas. Ayah tidak pernah menceritakan ini kepadamu. Keheningan yang menyusul berbeda dari semua keheningan sebelumnya. Itu adalah keheningan yang menata ulang segalanya. Arya menatap ayahnya dengan mata yang belum pernah dilihat Ais pada dirinya. Tanpa pertahanan, tanpa baju zirah, hanya seorang pria 34 tahun yang menemukan bahwa dia telah menanggung sebuah kesalahan yang tidak pernah menjadi miliknya. Kenapa ayah tidak pernah mengatakannya? Suara Arya keluar berbeda, lebih kecil. 4 tahun, yah. 4 tahun. Saya kira ayah menyalahkan saya karena tidak ada di sana. Karena ayah sendiri yang menyalahkan diri, kata Pak Harsono. Dan lebih mudah untuk menjauh daripada menatapmu dan melihat Rendra. Arya menutup matanya. Ais melihat momen tepatnya ketika bahu Arya turun. Hanya beberapa milimeter, tapi turun. 4 tahun ketegangan mencari jalan keluar. Kamu mirip dengannya, kata Pak Harsono dengan suara yang akhirnya, bergetar. Semakin kesini gerakanmu, dahi berkerut saat berpikir. Dia berhenti sejenak. Itu menyakitkan sekaligus menghibur ayah. Arya membuka matanya. Ayah dan anak saling menatap, dan Ais menyadari bahwa dia telah sampai di batas ruang yang bisa dia tempati di kamar itu. Dia mengambil rekam medis perlahan, berjalan ke pintu tanpa membuat suara. Tangannya sudah di gagang pintu ketika dia mendengar suara Arya. Ais? Dia berhenti, berbalik. Terima kasih, katanya. Dia tidak menjelaskan alasannya. Tidak perlu.
Dia mengangguk satu kali dan keluar ke koridor. Pak Hasan bersandar di dinding dengan 2 cangkir kopi di tangannya. Dia memberikan satu kepada Ais tanpa mengatakan apa-apa. Keduanya berdiri di luar dengan suara rumah sakit yang teredam di sekeliling mereka. "Bagaimana?" dia bertanya setelah beberapa saat. "Saya rasa baik," kata Ais. "Kamu rasa atau kamu tahu?" Ais menyesap kopinya. "Belum tahu." Dia menatap pintu yang tertutup. "Tapi kadang-kadang hal yang benar terjadi, dan kita baru menyadarinya belakangan." Pak Hasan diam sejenak. "Ais, saya sudah bekerja di rumah sakit ini selama 23 tahun. Dia menatapnya dari samping. "Dan saya belum pernah melihat siapapun melakukan apa yang kamu lakukan dalam 2 hari. Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu melakukannya." Dia menunjuk pintu dengan cangkir kopinya. "Kamu tiba di tempat di mana semua orang sudah menyerah, dan kamu tidak menyerah. Itu saja." Ais menatap koridor panjang dan putih, dengan pintu-pintu bernomor dan cerita-cerita yang tersembunyi di balik masing-masing. Dia memikirkan ibunya, memikirkan ayahnya, memikirkan Bojonegoro. Orang yang dibesarkan dalam kesulitan tidak belajar untuk menyerah, katanya hampir pada dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang uang tidak akan pernah bisa beli. Pak Hasan diam, lalu berkata perlahan, "Ibumu yang mengajarkan itu." Ais memberikan senyum kecil. Senyum sejati pertama dalam 2 hari. Dia mengajarkan segala hal yang berharga. 35 menit kemudian, pintu kamar 412 terbuka. Pak Harsono Wijaksana keluar dengan peci di tangannya dan mata yang memerah. Bukan dari tangisan yang ditahan, melainkan dari tangisan yang akhirnya keluar. Dia berhenti di depan Ais di koridor, menatapnya sejenak. Itu adalah tatapan penilaian, jenis yang datang dari seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mengukur orang berdasarkan ukuran rekening bank mereka, dan tiba-tiba menyadari bahwa penggarisnya keliru. "Kamu perawat yang baru," katanya. "Ya, Pak. Arya menceritakan tentang kamu." Ais tidak mengatakan apa-apa. Dia mengatakan kepada Bapak bahwa kamu tidak takut padanya. Pak Harsono berhenti sejenak. Bapak butuh 82 tahun untuk berhenti takut. Dia menatap pria tua itu dengan rasa hormat yang tulus. "Tidak ada kata terlambat," katanya. Pak Harsono memakai pecinya, mengangguk satu kali, dan berjalan menyusuri koridor dengan langkah yang lebih ringan dari saat dia datang. Ais masuk ke kamar. Arya berbaring telentang, menatap langit-langit. Matanya masih memiliki jejak seseorang yang menangis tanpa ingin ada yang melihat. Dia memeriksa infus, memeriksa pergelangan kaki, mencatat di rekam medis. Semuanya normal. "Pemindahan itu," kata Arya tiba-tiba. Dia mengangkat matanya. "Saya tidak akan pergi," katanya. "Sudah saya katakan kepada ayah saya. Saya akan menyelesaikan pengobatan di sini." Ais tidak menunjukkan keterkejutan. "Baik, saya akan memberitahu Dokter Laila." "Ya." Dia menatap Ais. "Kamu tahu bahwa beliau akan datang hari ini." Dia meletakkan rekam medis di meja, terdiam sejenak. "Saya tahu beliau ada di rumah sakit. Dan tidak memberitahu saya sebelumnya." "Tidak." "Kenapa?" Dia menatapnya langsung. "Karena kalau saya memberitahu, Bapak akan mempersiapkan diri." Dia berhenti sejenak. "Dan kadang-kadang kita perlu dikejutkan untuk bereaksi secara tulus." Arya menatapnya untuk waktu yang lama. Lalu dia menatap langit-langit lagi. "Kamu sangat aneh," katanya. "Sudah sering saya dengar," jawab Ais sambil mengambil rekam medis. Dan kali ini, ada senyum di dalam kata-katanya. Tapi sementara Ais menutup rekam medis hari itu, dia belum tahu bahwa ancaman terbesar bagi cerita itu bukanlah harga diri Arya, juga bukan keheningan Pak Harsono. Itu adalah sesuatu yang sedang diputuskan pada saat itu juga di ruang direksi. Sesuatu yang bisa mengeluarkan Ais dari kamar 412 selamanya, dan kali ini bukan dia yang akan memilih untuk pergi. Ruang direksi Rumah Sakit Mutiara Sehat berada di lantai 3. Ada jendela dengan pemandangan jalan raya, AC yang terlalu dingin, dan keheningan artifisial itu dari tempat di mana keputusan penting diambil oleh orang-orang yang tidak pernah menginjakan kaki di koridor. Ais belum pernah masuk ke sana sampai Kamis pagi itu. Semua dimulai pada hari sebelumnya.
Saat itu pukul 18 ketika Ais melewati ruang perawat untuk menyerahkan rekam medis shift. Maya Santoso ada di sana. Maya adalah koordinator perawat lantai, usia 38 tahun. Rambutnya selalu diikat dalam sanggul ketat yang sama. Kukunya selalu berwarna merah gelap yang sama. Senyum yang tiba sebelum niat yang sebenarnya. Ais telah belajar sejak minggu pertama bahwa Maya lebih sering tersenyum kepada orang yang ingin dia awasi daripada kepada orang yang ingin dia bantu. Ais, kata Maya dengan senyum itu. Bisa saya temui sebentar? Itu bukan pertanyaan. Ais masuk. Maya menutup pintu. Itu saja sudah mengatakan sesuatu. Kamu bekerja dengan baik di kamar 412. Maya memulai, duduk di kursi dengan postur seseorang yang telah melatih percakapan itu. Semua orang memperhatikan. Terima kasih. Pasien sudah lebih stabil. Pak Hasan memberikan pujian informal. Dokter Laila juga. Saya senang. Maya menyatukan tangannya di atas meja. Tepat karena itu saya perlu memberitahumu tentang sebuah perubahan. Ais terdiam. Mulai hari Senin, kamu akan dipindahkan ke kamar 208. Pasien lansia, pasca operasi panggul, tanpa komplikasi. Shift siang. Ais merasakan sesuatu terkunci di dadanya, tapi dia tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Dan kamar 412. Putri yang akan mengambil alih. Putri adalah perawat paling senior di lantai itu, kompeten, berpengalaman, dan sepenuhnya sejalan dengan Maya dalam segala hal. Pasien kamar 412 memiliki profil yang sulit, kata Ais dengan hati-hati. Kami sekarang di titik perkembangan yang sensitif. Mengganti tenaga profesional bisa? Saya tahu protokolnya, Ais. Kalimat itu lembut di luar. Di dalamnya adalah pintu yang tertutup. Ais menarik napas. Boleh saya tahu alasan perubahan ini? Maya tersenyum lagi. Redistribusi tim. Masalah operasional. Bohong. Sopan, tapi bohong. Ais mengenalinya karena dia telah tumbuh besar mendengar kebenaran mentah di rumah. Dia tahu persis bagaimana keadaan udara ketika seseorang meletakkan sesuatu yang lain menggantikan kebenaran. Saya mengerti, katanya. Dia mengambil rekam medis, keluar ke koridor, bersandar di dinding, dan menatap lantai selama sekitar 10 detik. Dia memikirkan Arya di hari sebelumnya, sang ayah, Peci, mata Pak Harsono yang memerah. Dia memikirkan semua yang telah dibangun dalam 2,5 hari, dan dia memikirkan siapa yang diuntungkan dengan melihat semua itu dihancurkan. Tidak lama jawabannya pun muncul. Pak Hasan menemukannya di ruang istirahat pukul 18.20. Dia berdiri dengan segelas air putih, menatap tanpa arah. Pak Hasan mendekat perlahan, dengan cara yang selalu dia lakukan saat ada sesuatu yang serius di udara. Sudah tahu, katanya. Bapak tahu segalanya di rumah sakit ini, kata Ais tanpa ironi. 23 tahun memberikan kekuatan itu. Dia mengambil gelas juga. Maya memasukkan namamu ke daftar realokasi pagi ini sebelum memberitahu saya. Sebelum memberitahu Bapak? Ais merasakannya perlahan. Kenapa dia melakukan itu? Pak Hasan terdiam sejenak, dengan cara seseorang yang mempertimbangkan seberapa banyak yang akan dia katakan. Maya memiliki hubungan panjang dengan keluarga wijaksana, katanya akhirnya. Rumah sakit Mutiara Sehat sebagian didanai oleh donasi dari grup wijaksana 12 tahun yang lalu. Pak Harsono Wijaksana memiliki kursi di Dewan Penasihat. Ais menatapnya. Dan ketika Pak Harsono menelepon kemarin meminta pemindahan putranya, beliau berbicara langsung dengan Direktur Bambang Hartono. Pak Hasan berhenti sejenak. Beliau tidak meminta pemindahan itu dengan cara agresif, tapi menyebutkan bahwa ada seorang perawat baru yang menurut kata-kata beliau, terlalu memengaruhi kondisi emosional pasien. Gelas air berhenti di tangan Ais. Beliau mengatakan itu. Itu kemarin, sebelum beliau datang ke rumah sakit sendiri. Pak Hasan menatapnya. Hari ini, setelah kunjungan itu, Direktur Bambang menerima panggilan dari Pak Harsono yang berterima kasih kepada tim, tapi mesinnya sudah bergerak, dan Maya tidak menghentikannya. Maya tidak pernah menghentikan apapun yang sudah dia gerakkan, kata Pak Hasan. Itu sifatnya. Ais mengembalikan gelas kosong ke wastafel, menatap keluar jendela kecil. Matahari sudah hilang.
Surabaya di malam hari memiliki kegelapan hangat itu, berbeda dari tempat lain manapun. Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan? Dia bertanya. Pak Hasan terdiam sejenak. Menurut saya, kamu harus melakukan apa yang akan tetap kamu lakukan, katanya. Apapun itu. Keesokan paginya, Ais tiba pukul 6.30, lebih awal dari biasanya. Dia langsung ke kamar 412. Arya sudah bangun lagi. Itu telah menjadi rutinitasnya. Ais telah memperhatikan jenis pria yang tidak tidur nyenyak, tapi tidak pernah mengakuinya. Kamu datang lebih awal, katanya. Saya punya sesuatu untuk diberitahukan, katanya, tanpa basa-basi. Dia mengangkat matanya. Ais menarik kursi dan duduk. Saya akan dipindahkan mulai hari Senin. Suara Ais tegas, langsung. Putri akan mengambil alih pendampingan Bapak. Dia berpengalaman dan kompeten. Arya menatapnya. 1 detik. 2, 3. Kenapa? Redistribusi tim. Dia mengatupkan rahangnya. Itu yang dikatakan kepadamu. Itu yang dikatakan kepada saya. Dan apa yang kamu tahu? Ais diam sejenak. Saya tahu bahwa beberapa keputusan diambil karena alasan yang tidak muncul dalam dokumen resmi manapun. Arya benar-benar tak bergerak. Ada sesuatu di wajahnya yang belum pernah dilihat Ais sebelumnya. Itu bukan amarah, itu lebih mirip rasa bersalah. Ini ulah ayah saya, katanya. Itu bukan pertanyaan. Saya tidak tahu pasti. Tapi kamu curiga? Dia tidak menjawab. Tidak perlu. Arya menutup matanya selama 1 detik. Ketika membukanya, ada ketetapan di dalamnya yang tidak dia kenal. Ini tidak akan terjadi, katanya. Pak Arya? Tidak. Suaranya keluar tegas. Itu bukan ketegasan arogan dari hari-hari pertama, itu adalah sesuatu yang lain. Itu adalah jenis ketegasan yang lahir ketika seseorang akhirnya memutuskan untuk sesuatu yang benar-benar penting. Kamu tidak akan dipindahkan dari sini karena saya. Tidak lagi. Tidak lagi. Kata itu tergantung di udara. Ais menatapnya. Apa maksud Bapak dengan tidak lagi? Dia memalingkan wajahnya. Sekretaris saya sebelumnya, katanya setelah beberapa saat, bekerja dengan saya selama 7 tahun. Profesional terbaik yang pernah saya miliki. Ayah saya pikir dia memiliki terlalu banyak pengaruh atas keputusan bisnis saya. 1 telepon. Dia keluar dari perusahaan dalam 1 minggu. Kamar itu menjadi hening. Dan Bapak membiarkannya, kata Ais. Dia tidak menjawab, tapi jawabannya ada dalam keheningan itu. Bapak membiarkannya, dia mengulangi tanpa menghakimi, hanya menamai apa yang sebenarnya terjadi. Saya berusia 30 tahun saat itu. Saya pikir saya lebih membutuhkan beliau daripada saya membutuhkan pilihan saya sendiri. Dan sekarang? Dia menatapnya. Sekarang saya berusia 34 tahun. Pergelangan kaki patah, ayah yang akhirnya mengatakan apa yang seharusnya dia katakan bertahun-tahun yang lalu. Dia berhenti sejenak. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya melihat dengan jernih. Pukul 9 pagi, Ais dipanggil ke ruang direksi. Maya ada di sana. Direktur Bambang Hartono juga, usia sekitar 50-an, mengenakan setelan abu-abu. Ekspresi seseorang yang mengelola masalah seperti mengelola lembar kerja spreadsheet. Ais masuk, duduk di tempat yang diperintahkan, mendengarkan, redistribusi tim, kebutuhan operasional, pujian atas pekerjaan, jaminan bahwa ini bukan hukuman, semuanya sangat sopan, semuanya sangat kosong. Ketika mereka selesai, dia bertanya, "Boleh saya berbicara?" Bambang mengangguk. Pasien kamar 412 berada pada momen kritis stabilisasi emosional, kata Ais dengan suara yang tenang dan teknis. Penggantian tenaga profesional referensi pada momen spesifik ini dapat mengkompromikan ikatan terapeutik yang telah dibangun dan secara langsung memengaruhi kepatuhan terhadap pengobatan. Ini terdokumentasi dalam literatur keperawatan dan dapat diverifikasi dalam rekam medis. Maya membuka mulutnya. Bambang mengangkat tangannya dengan halus, meminta diam. Dia menatap Ais. "Kamu sudah berapa lama lulus, Ais?" 2 tahun. Dan kamu merasa berada dalam posisi untuk menilai apa yang terbaik untuk manajemen tim? Tidak, katanya.
Saya berada dalam posisi untuk menilai apa yang terbaik untuk pasien. Itu pekerjaan saya. Hening. Bambang menatapnya untuk waktu yang lama, kemudian menatap Maya. Maya memiliki senyum yang sedikit tidak nyaman dari seseorang yang tidak mengharapkan perlawanan yang terorganisir. Kami akan mempertimbangkan kembali, kata Bambang akhirnya. Untuk sementara, lanjutkan pendampingan di kamar 412. Hari Senin kita bicara lagi. Ais keluar dari ruangan, di koridor, berhenti, menarik napas dalam-dalam. Dia belum memenangkan apapun. Hari Senin akan datang, dan dia tahu, dengan kejelasan seseorang yang memahami cara kerja kekuasaan di dalam institusi besar, bahwa percakapan hari Senin tidak akan menguntungkannya, kecuali ada sesuatu yang berubah sebelum itu. Pukul 10.30, ketika dia kembali ke kamar 412, dia menemukan Arya duduk di ranjang dengan ponsel di tangannya, matanya menyala, ekspresi seseorang yang baru saja melakukan sesuatu yang tidak bisa diputar balik. Ada apa? Tanyanya. Dia memutar ponsel itu. Itu adalah pesan teks yang dikirim ke kontak, Ayah. Ais membacanya. Ada 3 baris yang mengubah segalanya. Tapi sebelum dia selesai memproses apa yang dia baca, pintu kamar terbuka. Dan yang masuk bukan Pak Hasan, bukan Dr. Laila, bukan Pak Harsono, melainkan Direktur Bambang Hartono sendiri, dengan ekspresi yang belum pernah dilihat Ais pada wajah administrator rumah sakit manapun. Ketidaknyamanan. Ais membaca 3 baris itu 2 kali, bukan karena dia tidak mengerti pada bacaan pertama, tapi karena dia perlu memastikan bahwa dia benar-benar memahaminya. Pesan itu sederhana, tanpa drama, tanpa pidato panjang, dengan cara langsung dari seseorang yang telah menghabiskan hidupnya menandatangani kontrak, dan tahu bahwa terlalu banyak kata mengencerkan apa yang esensial. Yah, perawat Siti Aisyah tetap. Kalau dia keluar, saya juga keluar. Dan ketika saya keluar, saya bawa semua yang ayah tahu bisa saya bawa. Pikirkan baik-baik. Ais mengangkat matanya dari ponsel, menatap Arya. Dia mengamati Ais dengan ekspresi baru itu, yang lahir setelah kunjungan ayahnya, kurang tembok, lebih struktur, seperti seseorang yang telah belajar perbedaan antara keduanya. Bapak seharusnya tidak melakukan itu, kata Ais. Sudah saya lakukan, Ais. Saya tidak butuh siapapun berjuang untuk saya. Saya tahu kamu tidak butuh, katanya dengan tenang. Tapi saya yang butuh. Dia berhenti sejenak. Saya perlu melakukan satu hal yang benar untuk seseorang yang telah melakukan hal-hal yang benar untuk saya. Kamu bisa mengerti itu sesukamu. Ais menatapnya, dan pada saat itu juga, pintu terbuka. Bambang Hartono masuk dengan langkah seseorang yang datang dengan pidato yang sudah siap dan menemukan lantai yang berbeda dari yang dia harapkan. Dia menatap Ais, menatap Arya, menatap ponsel di tangan Arya, dan Ais melihat, dengan ketepatan klinis, momen persis ketika direktur itu menghitung bahwa percakapan yang telah dia rencanakan harus dibuat ulang sepenuhnya. Pak Arya, kata Bambang dengan suara administrator yang telah belajar untuk terdengar hangat di suhu berapapun. Senang bertemu. Saya datang langsung untuk memeriksa bagaimana pemulihan Bapak. Saya baik-baik saja, kata Arya. Lebih baik sekarang. Kata, sekarang, itu memiliki bobot. Bambang tersenyum. Senyumnya tidak sampai ke matanya. Saya senang mendengar itu. Dia menatap Ais. Ais, bisa beri kami waktu sebentar? Dia tetap di sini, kata Arya. Bambang berkedip. Saya hanya, dia tetap di sini. Dia mengulangi, tanpa meninggikan suara, tanpa permusuhan yang terlihat, dengan ketegasan seseorang yang tidak meminta izin, juga tidak menawarkan negosiasi. Direktur itu diam sejenak, lalu menarik kursi dari sudut dan duduk. Pak Arya, saya menerima pesan Bapak, kata Bambang langsung. Saya tahu. Bapak memahami bahwa keputusan manajemen tim bukan, Pak Bambang, Arya memotongnya dengan tenang yang sama. Bapak dan saya saling kenal selama 14 tahun. Bapak hadir di ulang tahun ke-40 ayah saya. Bapak tahu cara kerjanya. Tidak perlu naskah. Bambang menutup mulutnya, menatap Arya sejenak. Lalu, untuk pertama kalinya sejak masuk ke kamar, dia benar-benar menatap Ais. Bukan dengan cara seseorang yang menilai karyawan, melainkan dengan cara seseorang yang akhirnya melihat seorang manusia. Apa yang kamu lakukan padanya?
Tanya direktur itu dengan keingintahuan yang tulus di balik nada administratifnya. Ais diam. Saya melakukan pekerjaan saya, katanya. Semua orang melakukan pekerjaan. Kalau begitu, saya melakukannya dengan perhatian. Bambang terdiam sejenak, lalu berpaling kepada Arya. Bapak benar-benar akan menarik dukungan grup Wijaksana dari proyek perluasan sayap onkologi karena realokasi seorang perawat. Ini bukan karena realokasi, kata Arya. Ini karena prinsip. Prinsip apa? Bahwa orang-orang yang kompeten tidak seharusnya dipindahkan demi kenyamanan mereka yang memiliki kekuasaan lebih. Dia berhenti sejenak. Prinsip itu, yang sama yang dihotbahkan oleh bapak dan ayah saya kepada saya ketika saya masih cukup muda untuk mempercayainya. Bambang Hartono menatap Arya untuk waktu yang lama, dan Ais menatap direktur itu. Ada sesuatu yang terjadi di wajah itu yang dia kenali dari konteks lain. Itu adalah momen ketika seseorang berhenti mempertahankan posisi dan akhirnya mulai berpikir. Ais, kata Bambang sambil menoleh padanya. Kamu sudah 2 tahun lulus. Iya. Dari mana asalmu? Bojonegoro, pedalaman Jawa Timur. Lulus dari mana? Universitas Airlangga. Dia mengangguk perlahan. Dan kenapa kamu datang ke Surabaya? Ais menatapnya dengan mata langsung itu yang tidak berpaling dari apapun. Karena ibu saya ada di sini, dan karena saya ingin bekerja di rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk mengajari saya lebih banyak daripada yang saya tahu. Dan apakah kamu belajar? Saya belajar setiap hari. Bambang melipat tangannya, membukanya, melipatnya lagi, tanda seseorang yang sedang berkonflik secara internal dan tubuhnya tidak bisa menyembunyikannya. Maya harus diberitahu, katanya akhirnya. Itu keputusan Bapak, kata Ais. Bukan keputusan saya. Tapi kamu tahu apa artinya? Saya tahu itu berarti ketidaknyamanan bagi semua orang untuk sementara waktu. Dia tidak memalingkan tatapannya. Tapi saya juga tahu bahwa hal yang benar biasanya tidak nyaman sebelum menjadi adil. Kamar itu menjadi hening. Arya menatap Ais dengan ekspresi yang sedang dia pelajari untuk dibaca. Itu adalah rasa hormat, murni, tanpa hiasan. Bambang tinggal 8 menit lagi di kamar, bertukar beberapa kata tentang pemulihan, tentang fisioterapi, tentang tanggal pulang. Ketika dia bangkit untuk pergi, dia berhenti di pintu, berpaling kepada Ais. Ais, mulai hari Senin kamu tetap di kamar 412 sampai pasien pulang. Dia berhenti sejenak. Dan setelah itu, saya ingin berbicara tentang penempatan definitif kamu di lantai ini. Secara formal. Ais mengangguk. Terima kasih, Pak. Bambang keluar. Pintu tertutup. Keheningan yang masuk ke kamar berbeda dari semua keheningan sebelumnya. Itu adalah keheningan setelah badai, jenis yang membuat udara lebih bersih. Arya menatap langit-langit sejenak, lalu menatap Ais. Kamu tahu itu akan berhasil? Tidak, kata Ais dengan jujur. Tapi kamu tetap menghadapinya. Ya. Kenapa? Ais merapikan rekam medis di meja perlahan, seperti yang biasa dia lakukan ketika dia butuh 1 detik untuk menemukan kata-kata yang tepat. Karena ada hal-hal yang kita lakukan dengan mengetahui bahwa itu mungkin tidak berhasil, katanya. Dan kita tetap melakukannya. Bukan karena jaminan hasil, melainkan karena integritas jalan yang kita tempuh. Arya benar-benar terdiam. Itu adalah kali kedua dalam minggu itu Ais mengatakan sesuatu yang cocok di sebuah tempat dalam dirinya yang dia tidak tahu masih ada. Adik saya pernah mengatakan hal yang mirip, katanya setelah beberapa waktu. Rendra bilang perkebunan bukan tentang panen, itu tentang apa yang kamu tanam meski kamu tidak akan ada di sana untuk melihatnya tumbuh. Kamar itu dipenuhi keheningan yang baik, jenis yang langka. Dia bijaksana, kata Ais. Arya menatap jendela. Dan saya menghabiskan 4 tahun melupakan itu. Pukul 11.40, Pak Hasan muncul di pintu dengan makan siang untuk Arya. Dia masuk, meletakkan nampan, menatap Ais dengan alis terangkat. Ais memberikan anggukan diam-diam dengan kepalanya. Dia tersenyum. Senyum dari 23 tahun berkarier di koridor yang tahu mengenali ketika hal baik menang. Ayam dengan sayuran, katanya kepada Arya. Dan lihat, hari ini dapur benar-benar menghidangkan yang spesial.
Bapak yang meminta mereka menghidangkan yang spesial, kata Arya. Pak Hasan tidak membenarkan atau menyangkal. Dia keluar sambil bersiul pelan. Arya menatap piring, lalu menatap Ais yang sedang mengisi lembar evolusi. Kamu akan makan siang hari ini setelah shift. Berapa lama lagi? Sekitar 40 menit. Dia terdiam, lalu berbicara dengan suara yang masih belajar untuk menjadi kurang defensif. Apakah mungkin meminta 1 piring lagi? Ais mengangkat matanya. Kenapa? Karena kamu makan siang sendirian setiap hari di kantin lantai bawah, katanya. Saya melihatmu turun kemarin dari jendela. Dia menatapnya. Protokol tidak mengizinkan saya. Ais, dia berhenti. Saya tahu protokol tidak mengizinkannya. Arya menatapnya langsung. Tapi saya memintanya, dan saya sudah belajar minggu ini bahwa beberapa aturan ada karena birokrasi, bukan karena kebijaksanaan. Ais terdiam sejenak, lalu menatap koridor, lalu menatap piring, lalu menatapnya. Saya akan lihat apakah Pak Hasan belum mengambil makan siangnya sendiri, katanya, dan keluar. Ketika dia kembali, dia membawa 2 piring. Arya tidak mengatakan apa-apa, tapi ada sesuatu di sudut bibirnya yang, untuk pertama kalinya dalam seluruh minggu itu, hampir menjadi senyum sejati. Mereka makan siang dengan suara rumah sakit yang teredam di sekeliling, tanpa percakapan besar, tapi tanpa keheningan berat dari hari-hari pertama. Itu adalah keheningan 2 orang yang telah mengatakan hal-hal yang esensial dan tidak perlu mengisi sisanya dengan kebisingan. Di tengah makan siang, Arya berkata sambil menatap piringnya, kamu tahu bahwa ayah saya akan menelepon saya hari ini? Tahu. Dan kali ini saya akan menjawab. Ais tidak mengatakan apa-apa, tapi di dalam dirinya dia merasakan sesuatu yang kecil dan hangat, yang dia rasakan ketika sesuatu yang patah mulai perlahan terangkai kembali. Ais, kata Arya setelah beberapa waktu. Ya? Ketika saya sudah pulang, dia menunggu. Kamu menghilang, kata Arya. Pergi ke pasien berikutnya, kamar berikutnya, cerita berikutnya. Itu bukan tuduhan, itu hanya kenyataan yang diucapkan dengan lantang. Dia meletakkan garpu di tepi piring. Itu pekerjaannya, kata Ais. Saya tahu. Dia diam sejenak. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa minggu ini, dia berhenti, memulai lagi. Bahwa kamu membuat perbedaan. Bukan hanya pada pergelangan kaki. Ais menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam seluruh minggu itu, tidak ada hal klinis dalam tatapan itu. Itu hanya manusiawi. 2 manusia yang datang dari sisi kehidupan yang benar-benar berlawanan dan bertemu di sebuah kamar rumah sakit pada saat keduanya membutuhkan, masing-masing dengan caranya sendiri, sesuatu yang nyata. Bapak juga membuat perbedaan, katanya sederhana. Arya berkedip. Jelas dia tidak mengharapkan itu. Saya? Kadang-kadang pasien mengajarkan sebanyak yang mereka pelajari. Dia kembali menatap piringnya. Bapak mengingatkan saya bahwa layak untuk memperjuangkan apa yang benar, bahkan ketika kekuasaan berada di pihak lain. Kamar itu kembali menjadi hening, dengan cara yang baik itu. Tapi yang belum diketahui oleh keduanya adalah bahwa pulang sudah dijadwalkan. Bukan untuk beberapa minggu ke depan, tapi untuk 2 hari lagi. Dan dalam 48 jam berikutnya, sesuatu akan terjadi yang tidak ada protokol, tidak ada pesan teks, dan tidak ada percakapan yang pernah mempersiapkan keduanya untuk menghadapinya. Sesuatu yang akan mengubah arah segalanya untuk selamanya. Pulang dijadwalkan hari Jumat. Ais mengetahuinya pada Kamis sore melalui rekam medis. Bukan dari Dr. Laila, bukan dari Arya, melainkan dari sistem. Dengan cara yang dingin dan otomatis yang dimiliki sistem untuk mengkomunikasikan hal-hal yang seharusnya dikatakan oleh manusia. Dia menatap layar untuk beberapa saat. Jumat, 1 hari, kurang dari 24 jam. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Ais melewati pasar di lingkungannya, membeli mangga, membeli rambutan, membeli sebungkus kue lemper yang dibungkus penjualnya dengan kertas koran, dengan cara yang sama seperti neneknya membungkus di Bojonegoro. Dia tiba di apartemennya yang kecil di lantai 2, membuka jendela, duduk di tepi tempat tidur dengan kipas angin menyala dan suara jalanan di bawah. Dia memikirkan, bukan tentang Arya secara khusus, melainkan tentang apa yang telah menjadi minggu itu.
Dia telah tiba di kamar 412 dengan rekam medis, seragam perawat baru, dan perasaan seseorang yang masih belajar untuk menempati ruang yang telah dia raih. Dan dia telah keluar dari setiap shift dengan sedikit berbeda, tidak lebih besar, melainkan berbeda, seperti besi yang melewati api dan tidak menjadi abu, melainkan menjadi baja. Pada Jumat pagi, dia tiba pukul 6.15. Koridor lantai 4 memiliki cahaya awal hari yang membuat segalanya tampak sedang jeda. Pak Hasan sudah ada di sana, tentu saja, selalu begitu. Selamat pagi, katanya, sudah menyodorkan kopi. Dia menerimanya. Hari ini adalah harinya, kata Ais. Ya, harinya, Pak Hasan membenarkan. Mereka terdiam sejenak. Kamu akan baik-baik saja, kata Pak Hasan. Saya tahu. Dia juga. Dia menyesap kopinya. Itu saya belum tahu. Pak Hasan tertawa kecil. Saya tahu, katanya. Dan itu sudah cukup. Ais masuk ke kamar 412 pukul 6.40. Arya duduk di tepi ranjang, sudah berpakaian, celana bahan, kemeja batik biru, pergelangan kakinya yang diimobilisasi ditopang dengan hati-hati di lantai. Kopernya disandarkan ke dinding, kecil, sederhana, tidak ada yang cocok dengan gaya hidup seorang pria dari grup wijaksana. Dia menatap Ais ketika dia masuk. Kamu datang lebih awal lagi, katanya. Hari ini perlu, kata Ais, tanpa penjelasan tambahan. Dia mengerti. Ais melakukan prosedur rutin untuk yang terakhir kalinya. Memeriksa perban, menyiapkan obat untuk dibawa pulang, menjelaskan perawatan untuk minggu-minggu mendatang, fisioterapi, jadwal kontrol, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Arya mendengarkan dengan perhatian yang berbeda dari minggu pertama. Dulu dia mendengarkan seperti seseorang yang menoleransi informasi yang tidak dia minta. Sekarang dia mendengarkan seperti seseorang yang tahu bahwa setiap kata memiliki konsekuensi nyata. Ketika Ais selesai, dia bertanya, Putri akan menemani saya pada kontrol-kontrol selanjutnya. Tergantung jadwal. Kenapa? Saya hanya ingin tahu apakah kamu akan ada di salah satunya. Ais mencatat di rekam medis tanpa segera menjawab. Lalu dia berkata tanpa mengangkat matanya, kontrol itu rawat jalan, jadwalnya berbeda. Saya mungkin ada atau tidak? Saya mengerti. Hening. Saya berharap kamu ada di sana, katanya. Dia mengangkat matanya. Arya menatapnya tanpa apapun selain kejujuran, tanpa sindiran, tanpa permainan, hanya kebenaran langsung dari seseorang yang telah belajar pada minggu itu bahwa hidup terlalu singkat untuk mengatakan lebih sedikit daripada yang dirasakan. Saya juga, kata Ais, dan kembali ke rekam medis. Pukul 8 pagi, Dr. Laila datang untuk menandatangani surat pulang. Dia menyapa Arya dengan efisiensi lembut yang menjadi ciri khasnya. Menandatangani dokumen. Mengucapkan selamat pulih. Sebelum keluar, dia menatap Ais. Kerja bagus, Ais. Itu bukan pujian protokol. Itu adalah jenis yang datang dari seseorang yang telah mengamati dari dekat dan menyimpulkan dengan kriteria. Terima kasih, dokter, kata Ais. Dokter Laila keluar. Pukul 8.20, Pak Hasan membawa kursi roda ke koridor. Protokol keluar. Arya menatap kursi itu dengan ekspresi seorang pria yang telah menghabiskan seumur hidupnya menghindari perlu ditopang. Saya tidak akan menggunakan itu. Protokol, kata Ais. Saya punya tongkat. Dan ada protokol? Dia menatapnya. Ais balas menatapnya, dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam seluruh minggu itu, Arya Wijaksana tertawa sungguhan. Bukan tawa kering dan singkat dari hari-hari pertama. Tawa sejati yang dimulai dari dada dan keluar utuh. Ais merasakan sudut bibirnya terangkat. Pak Hasan memalingkan wajahnya untuk berpura-pura memeriksa sesuatu di dinding, tapi bahunya bergetar karena terlalu keras menahan tawa. Arya duduk di kursi roda dengan perlawanan, tapi tetap duduk. Ais memegang gagangnya, Pak Hasan memegang koper, dan mereka bertiga melewati koridor lantai 4 untuk yang terakhir kalinya. Pintu-pintu berlalu di kedua sisi, angka-angka, cerita-cerita, kehidupan-kehidupan yang dikenal koridor itu dan disimpan dalam diam. Ais mendorong kursi itu perlahan, bukan karena perlu, melainkan karena pilihan. Setiap detik tambahan di koridor itu adalah 1 detik yang tidak perlu dia jelaskan kepada siapapun. Di lift,
Arya berkata sambil menatap pintu logam yang tertutup, "Saya menelepon ayah saya semalam." Ais tidak mengatakan apa-apa, dia menunggu. "Kami bicara 1 jam 40 menit. Dia berhenti sejenak. "Kami belum pernah bicara sebanyak itu seumur hidup kami." "Bagaimana?" "Sulit." "Jeda lagi." "Perlu." Sama seperti kebanyakan hal yang penting. Lift terbuka di lantai dasar. Resepsionis rumah sakit memiliki kesibukan pagi hari Jumat itu. Keluarga-keluarga datang, keluarga-keluarga pergi, para dokter dengan langkah cepat, karyawan dengan ekspresi seseorang yang sudah di tengah hari meski masih pagi. Pak Harsono Wijaksana duduk di salah satu kursi tunggu, peci di pangkuannya. Ketika dia melihat anaknya muncul di koridor, dia berdiri perlahan. Keduanya saling menatap. Tidak ada resolusi lengkap di sana. Tidak ada keajaiban sinetron. Ada dua pria dengan sejarah yang panjang, rumit, dan masih belum selesai, yang telah memutuskan, masing-masing dari sisinya, untuk mencoba lagi. Arya turun dari kursi roda dengan tongkat, berjalan ke arah ayahnya, dan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan Ais. Dia tidak menjabat tangan. Dia memeluk dengan erat, dengan cara canggung dan agak kaku dari seseorang yang tidak terbiasa melakukannya. Sudah terlalu lama. Pak Harsono menutup matanya, meletakkan salah satu tangannya di punggung anaknya, dan tinggal begitu. Untuk waktu yang lama, Ais berdiri di dekat kursi roda yang kosong, dengan rekam medis tertahan di pangkuannya. Pak Hasan berada di sampingnya. Keduanya tidak berbicara. Itu bukan waktunya untuk kata-kata. Itu adalah waktu untuk hanya menyaksikan. Kadang-kadang, layanan terbesar yang bisa diberikan seseorang kepada orang lain adalah dengan sederhananya menciptakan kondisi agar sesuatu yang baik terjadi, dan kemudian tahu untuk menyingkir selama itu berlangsung. Ketika ayah dan anak berpisah, Pak Harsono berjalan ke arah Ais, membuka peci, gestur lama orang pedalaman, hormat yang tulus yang tidak diajarkan oleh etika perkotaan manapun. "Ais," katanya. "Ya, Pak Harsono. Saya berutang permohonan maaf kepadamu." Dia terdiam. Sayalah yang menelepon rumah sakit ini berbicara omong kosong tentang Nak Ais. Dia memegang pecinya dengan kedua tangan. "Saya melakukan itu karena takut, bukan karena niat jahat. Tapi ketakutan bukanlah alasan." Ais menatap pria 82 tahun itu yang telah tiba di rumah sakit itu membawa puluhan tahun harga diri, dan telah keluar 2 hari kemudian membawa sesuatu yang lebih ringan sekaligus lebih berat pada saat yang sama. Kerendahan hati. "Sudah termaafkan," kata Ais. "Itu bagian dari hidup." Pak Harsono mengangguk, memasang pecinya kembali, dan di matanya ada sesuatu yang langsung dikenali Ais. Itu adalah hal yang sama yang ada di mata ayahnya pada minggu-minggu terakhir, ketika pertengkaran telah berlalu, dan yang tersisa hanyalah cinta yang selalu ada di sana, menunggu keras kepala menyingkir dari jalan. Arya mendatanginya terakhir, berdiri dengan tongkat di tengah resepsionis rumah sakit yang ramai. Di sekelilingnya, kehidupan berlanjut dengan ritme yang biasa, tapi di lingkaran kecil 2 meter persegi itu, waktu melakukan hal yang kadang-kadang dia lakukan, berhenti. "Terima kasih," katanya. "Bapak sudah mengucapkan terima kasih." "Saya mengucapkannya lagi." Dia menatap Ais dengan mata coklat yang merupakan salinan mata ayahnya. "Karena tidak menyerah pada saya ketika saya melakukan segalanya untuk layak ditinggalkan." Ais diam sejenak, lalu berkata, "Bapak tidak melakukan segalanya untuk layak ditinggalkan." Dia berkedip. "Bapak sedang kesakitan." Dia memegang rekam medis dengan kedua tangan. Orang yang sedang kesakitan kadang-kadang bertingkah buruk. Itu bukan karakter, itu rasa sakit. Dan rasa sakit memiliki pengobatan. Arya menatapnya. "Kamu mengatakan ini kepada semua pasien." "Saya mengatakannya kepada siapapun yang perlu mendengarnya." "Dan saya perlu." "Perlu?" Dia memberikan setengah senyum. Senyum yang telah Ais pelajari untuk dikenali sebagai yang asli. Yang datang perlahan, tanpa peringatan, dan 10 kali lebih benar daripada ekspresi yang dilatih manapun. "Kalau saya besar nanti," katanya, "saya ingin menjadi setengah profesional seperti kamu." Ais mengangkat alis. "Bapak 10 tahun lebih tua dari saya." "Berarti sudah terlambat," katanya, dan keduanya tertawa di tengah resepsionis. Itu terjadi.
Pak Hasan berpura-pura menatap ponselnya dan Pak Harsono berpura-pura menyesuaikan pecinya. Tawa singkat, bersih, jenis yang hanya terjadi di antara orang-orang yang telah melewati sesuatu bersama dan keluar dari sisi lain. Arya pergi pukul 8.53 pagi. Ais berdiri di pintu masuk rumah sakit, melihat mobil menjauh di sepanjang jalan. Pak Hasan berdiri di sampingnya. Dan sekarang, katanya. Dan sekarang, jawab Ais. Akan merindukannya. Dia berpikir sejenak. Pekerjaannya tidak. Dia berpaling ke koridor. Tapi apa yang pekerjaan itu menjadi minggu ini? Sedikit. Pak Hasan mengangguk. Begitulah cara kamu tahu bahwa itu bermakna, katanya. Dia menatapnya. Bapak memiliki kebijaksanaan yang seharusnya ada di dalam buku, Pak Hasan. Sudah ada, katanya. Hanya saja buku itu adalah rumah sakit ini, dan kamu sedang belajar untuk membacanya dengan baik. Ais kembali ke lantai 4. Koridor itu sama seperti biasanya, putih, panjang, dengan bau rumah sakit yang dibenci banyak orang, dan dia telah belajar mengasosiasikannya dengan tujuan. Dia melewati pintu kamar 412. Pintunya terbuka. Tim kebersihan sudah mulai bekerja. Kamar itu kosong, ranjang sudah dirapikan ulang, jendela terbuka, cahaya pagi yang sama yang telah masuk setiap hari selama minggu itu. Ais berhenti di pintu sejenak, menatap kamar yang kosong, dan berpikir bahwa beginilah cara kerjanya. Kamu masuk ke dalam hidup seseorang pada momen yang rapuh, melakukan apa yang bisa dilakukan, melakukannya dengan hati-hati dan dengan kejujuran. Dan kemudian kamar itu kosong lagi, siap untuk cerita berikutnya. Siap untuk orang berikutnya yang akan datang dengan rasa sakit, perlawanan, tembok-tembok, dan sepotong dari dirinya yang menunggu untuk dicapai. Itu tidak sedih, itu adalah pekerjaan. Dan dia mencintai pekerjaan ini. Pukul 9.10, kepala perawat Maya melewati koridor, berhenti ketika dia melihat Ais. Senyum yang biasa muncul, tapi ada sesuatu yang berbeda di bawahnya. Rasa hormat yang tidak disengaja, jenis yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa dia telah meremehkan orang lain, dan tidak ada cara untuk membatalkannya. Kamar 412 sudah pulang, kata Maya. Ya, Ais membenarkan. Kerja bagus. Kalimat itu keluar kering, tapi tetap keluar. Terima kasih, kata Ais, dan dia berjalan menyusuri koridor, kepala tegak, langkah mantap, dengan cara yang sama ketika dia masuk pada pertama kalinya. Hanya saja sekarang seragamnya tidak lagi baru. Seragam itu memiliki 1 minggu sejarah di dalamnya. Pukul 9.22, ponsel Ais bergetar. Nomor tidak dikenal. Dia menjawab. Ais? Suara itu terasa familiar, maskulin, lebih ringan daripada bertahun-tahun sebelumnya. Pak Arya. Nomor baru. Yang lama tinggalkan banyak hal yang saya tidak perlu bawa lagi. Jeda. Kamu pernah mengatakan bahwa orang yang dibesarkan dalam kesulitan tidak belajar untuk menyerah. Dia berhenti di koridor. Saya pernah mengatakan itu. Saya menyimpannya. Jeda lagi. Saya ingin kamu tahu, Ais. Ais diam sejenak, lalu berkata, jaga pergelangan kaki Bapak. Dia tertawa asli itu. Akan saya jaga, dan hubungi ayah Bapak. Sudah saya hubungi. Akan saya hubungi lagi besok juga. Bagus. Hening. Jenis yang nyaman. Ais. Ya. Terima kasih sudah bertahan. Dia menatap koridor panjang di depannya, semua pintu, semua nomor, semua cerita yang menunggu. Untuk itulah saya ada di sini, katanya. Dan itu adalah kebenaran paling sederhana dan paling utuh yang bisa dia katakan. Dia menutup telepon, menyimpannya di saku seragamnya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan menuju kamar berikutnya.